Seringkali saya ngebaca ada komentar-komentar yang sepertinya protes, katanya nggak mau bahas nasab lagi. Kok bahas nasab lagi? Inilah pentingnya kita memahami narasi orang dengan pemahaman yang berbasis kepada kaidah ilmu. Jadi kalau kita ngaji usul fikih itu ada satu kaidah, saya baca yang sederhana saja, padahal itu polemiknya banyak ya. Idza warada nafyu 'alal kalamil muqayyadi fan nafyu lil qaidi. Jadi kalau ada narasi negasi seperti tidak akan, itu kan negasi namanya. Itu namanya an-nafyu. Di dalam kalam yang muqayyad, kalam yang terbatas, maka yang dinafikan itu ya batasannya itu. Jadi misalnya begini, saya tidak mau makan nasi goreng. Bukan berarti tidak mau makan nasi, Pak. Ya tetap makan nasi, tapi tidak yang digoreng. Nasi padang, nasi pecel. Ini kita terima seperti ini. Sama dengan misalnya Maman bukan orang Jawa. Bukan berarti Maman itu bukan orang, Pak. Maman ya orang. Yang dinafikan itu bukan status orangnya, tapi Jawanya dinafikan. Itu namanya nafyuhnya itu waroda di dalam kalam yang manfi atau di dalam sebuah kalam yang muqayyad, maka manfinya itu atau yang dinafikan itu qayyidnya saja. Saya kan sudah berkali-kali bilang saya tidak mau bicara masalah nasab dalam artian berargumentasi tentang keabsahan nasab Ba'alawi atau membantah orang yang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal. Ya kalau kita bicara Ubaid bin Maimun itu kan gak ada urusannya dengan sah tidak sahnya nasab. Tapi orang baca kitab. Itu pun saya malas lama-lama ya, karena ya begitu. Apalagi misalnya kita bicara fenomena di YouTube, bagaimana orang menyikapi peristiwa ini. Ya memang berkaitan dengan nasab, Pak. Tapi kan tidak dalam rangka saya jelaskan bahwasanya yang membatalkan nasab ini keliru, ini hujahnya. Kenapa begitu? Karena saya anggap sudah selesai itu. Dan tidak perlu ditaukid ya. Karena ya mikiro siti faham. Itu aja intinya ya. Jadi nggak usah keberatan. Lagian kenapa sih kalau saya bicara nasab kok kayaknya masalah banget? Kan nggak ada masalah. Karena saya pikir kadang-kadang kamu itu nonton konten itu kalau judulnya begitu. Bayangkan saya buat konten 20 menit. Saya bicara banyak sekali di situ hal-hal yang tidak berkaitan dengan nasab sebetulnya. Kajian balawah, tapi kan kamu nonton. Karena di situ ada satu poin saja yang berkaitan dengan ya kalau menyampaikan sesuatu yang kebenarannya sudah kokoh, tidak perlu kita gas. Kenapa? Karena dia sudah kuat dengan sendirinya. Seperti kita mau menjelaskan matahari terbit dari timur, ngapain kita perkuat? Sesungguhnya matahari terbit dari timur, butuh argumentasi, butuh hujah. Orang gila itu. Kamu lihat aja, kalau ada yang mengingkari matahari terbit dari timur, layu tabar ingkaruhu ya, berarti ingkaran dia itu nggak dianggap. Ya namanya nggak dianggap, ngapain dibantah? Gitu ya. Lagian kalau kamu ingat konten saya itu sepanjang ratusan saya buat konten, bahkan mungkin sudah mau 1000 ya. Itu tidak pernah saya menjelaskan tesisnya Kiai Haji Madudin keliru ketika mengatakan Ba'alawi batal karena Ba'alawi nasabnya sahih. Sepertinya saya tidak pernah bicara begitu. Saya bicara ketika misalnya Kiai Haji Madudin buat teori kalau nggak ada dalil maka nggak ada madlul, lalu dia buat teori cangkir. Ya kalau bagi orang yang tidak pernah mendengar itu mungkin itu wow sekali. Tapi kalau kita ngaji enggak, Pak, itu aneh. Dalil dan madlul enggak begitu teorinya. Kalau tidak ada dalil, madlul belum tentu tidak ada. Tapi kalau tidak ada madlul, tidak mungkin ada dalil. Adanya Allah itu dulu sebelum adanya makhluk ini enggak ada dalilnya, Pak. Dalilnya adanya Allah itu adanya makhluk. Makhluknya belum ada. Apa berarti Allahnya juga belum ada? Ini logika, Pak.
Artinya sesuatu yang belum kamu temukan bukan berarti itu tidak ada. Kamu belum menemukan bukti keberadaan sesuatu, bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Ya kamu aja belum temukan. Sesuatu yang hilang kamu cari, itu kan tidak ada di mata kamu. Barangnya ada, makanya kamu cari. Ada orang mencari sesuatu yang memang tidak ada. Nggak mungkin, misalnya orang tidak pernah punya anak, terus mungkin nggak dia nyari anaknya? Nggak mungkin, Pak. Kalau dia pernah punya anak, tapi anaknya hilang, kan tidak ada anaknya itu. Dia cari. Lalu ada di situ bukti keberadaan anaknya. Buktinya itu ada karena ada anak di situ. Tapi buktinya itu tidak nampak pun, anaknya ada di situ. Misalnya orang sembunyi, kan nggak ada bukti keberadaan dia, tapi orangnya ada. Ini logika, Pak. Makanya ulama itu sudah membahas tentang dalil dan madlul itu sudah lengkap. Ada namanya munakis, motorid. Kalau dalil dan madlul itu hanya motorid, tidak munakis. Kecuali, inilah kebiasaan kemat, dipotong kaidahnya. Dipotong di bagian kalau iltizam. Yang iltizam itu terbatas. Yang pasti kalau ada dalil, pasti ada madlul. Ada madlul pasti ada dalil, itu terbatas. Bukan kaidah dasarnya itu mustasnayat, pengecualian. Kan lucu. Kita sampaikan kaidah di bagian mustasnayatnya saja. Bahkan kalau ditarik kepada kasus nasab malah lucunya nggak ketulungan ya. Nanti akan sampai kepada kesimpulan seolah-olah kitab nasab itu seperti Al-Quran. Seolah-olah ulama nasab itu seperti Nabi. Sehingga kalau Nabi tidak pernah bicara ada sholat yang ke-6, maka tidak pernah ada sholat yang ke-6. Cuma sholat 5 waktu. Jadi kalau kitab nasab nyebut cuma 3, nggak pernah ada yang ke-4. Jadi dia seperti Nabi. Tidak mungkin keliru. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sudah sulit sekarang itu menjelaskan ini. Apalagi kalau saya lihat perkembangannya sebetulnya sudah nggak bahas itu. Sudah macam-macam ya. Kadang-kadang saya membuat konten itu ya receh ya, mungkin bukan kadang-kadang, mungkin seringnya juga receh, tapi receh-receh juga itu kan keresahan, Pak. Gimana sih ceritanya ada orang yang ceramah bukan Habib, lalu dijuduli itu Habib, lalu dimaki-maki itu Habib, dimaki-maki itu Ba'alawi, padahal itu saudara kita. Masih lagi diangkat-angkat masalah mufti yang menjadi orang kalau sudah ceroboh di bagian yang paling sederhana, kan kita layak bertanya, apa mungkin dia berhati-hati di bagian yang rumit? Kalau membedakan ayam dengan kucing aja nggak bisa, bagaimana membedakan kucing sama-sama kucing beda jenisnya? Kamu nggak tahu bedanya mana ayam mana kucing, terus kamu menjelaskan perbedaan antar kucing, kan jadi aneh. Artinya hal-hal yang sederhana aja gagal memverifikasi, gagal mentarjih mana yang benar. Apalagi kalau sudah informasi ilmu, kajiannya rumit. Makanya saya pikir iya juga, mungkin memang perdebatan ini ya akan terus seperti itu. Kalaupun berhenti nanti mungkin sudah jenuh saja. Yang jelas saya sudah nggak bantah-bantah lagi ya. Ya paling saya bantah Kang Uci aja. Ya memang setiap sesuatu itu selalu ada istisna ya. Karena teorinya itu, kalau teori kita sederhana itu kullu syai'in idadoko ittasa'a. Sesuatu itu kalau sudah sempit, sudah spesifik, ya langkah selanjutnya adalah perluasannya, mesti ada istisna. Sebaliknya wa idza ittasa'a doko, kalau sudah nggak ada batas nanti mesti akan muncul batasan. Itu sudah mekanismenya begitu. Tidak ada kaidah apapun itu yang tidak ada pengecualiannya. Mesti ada, mustasnayat itu mesti ada. Ya kalau memang terpaksa saya bicara masalah nasab lagi, ngebantah lagi, mungkin mustasnayatnya, pengecualiannya. Itu ya, itu Allahumma hadina.